Yang kedua, syariah, halal, haram, makruh, mubah, sunnah, sunnah muakkad. Yang ketiga, akhlak. Maka ketiga-tiganya ini adalah ajaran Islam. Atap besarnya ibarat rumah, atap besarnya Islam. Tapi di bawah atap yang besar ini ada lagi bilik-bilik. Ada bilik tidur, ada bilik air, ada bilik tamu, ada dapur. Atap besarnya Islam. Di dalam Islam itu ada iman, akidah. Di dalamnya ada syariah, fiqh, halal, haram. Di dalamnya ada akhlak. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ambillah, jangan ambil jalan yang lain. Yang diambil itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akidah, datanglah ulama menyusun akidah dari Quran dan Sunnah. Itulah yang selalu kita pelajari, diajarkan guru-guru kita dulu. Wujud, qidam, baqa, qadar, hawadis, yang binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, akidah. Yang fiqh, ada fiqh ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fiqh muamalah, jual beli, gadai menggadai, utang piutang, mubarakah bagi hasil, murabahah permodalan secara syariat Islam. Ada lagi namanya fiqh munakahah, nikah, ada syaratnya, ada mempelai lagi, ada wali, ada ijab, ada qabul, ada mahar, ada saksi, ada tolak, ada rujuk, ada sihar, ada li'an. Ada lagi namanya fiqh siasat, ada ulil amri, ada sultan, ada ahlul hali wal aqdi. Satu kitab khas yang ditulis Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah. Ada lagi namanya fiqh jihad. Bila kita berjihad, siapa yang menetapkan jihad, bagaimana orang yang mati berjihad, bagaimana jihad boleh batal. Ini semua diatur dalam fiqh. Lalu kemudian bilik yang ketiga, itulah dia akhlak. Bagaimana membersihkan hati dari hasad, dari dengki, dendam kesuman, dari marah, dari gangguan setan. Setelah hati bersih, diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal, zuhud, wara'. Ini semua dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan lain. Itu tidak boleh membuat-buat jalan. Kalau kita buat-buat, man ahdatsa, siapa yang membuat fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, maka amalnya itu mardud, amalnya ditolak karena tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa orang yang tidak Islam, walaupun dia baik, dia bersyahadat. Seandainya cukup baik, pasti Nabi akan mengatakan, kamu udah baik, ya tak cukup. Yang penting baik, tak perlu ikut aku, tak perlu akui saya. Yang penting kamu sudah baik. Ada seorang Yahudi, namanya Husain. Husain menengok Nabi dari jauh. Lalu kemudian dia pun datang kepada Nabi. Dia tengok tak ada tanda-tanda dusta bohong, dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selepas dia bersyahadat, dia masuk Islam. Dialah yang meriwayatkan hadis tentang 5. Afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, bagi makan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nas niyam, ketika orang tidur malam kamu sembahyang tahajud tengah malam. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk surga dengan selamat. Itu diriwayatkan oleh orang Yahudi namanya Husain, masuk Islam, namanya dirubah Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Orang baik ya. Seandainya tidak perlu masuk Islam,
penting dah baik, cukup sudah. Tapi dia bersyahadat dan dia masih Islam. Dia masuk dalam rumah Nabi. Selepas dia masuk dalam rumah Nabi, datang orang Yahudi. Orang Yahudi tanya, kamu kenal dengan Usaid? Khairuna wa binu khiyarina. Usaid orang baik dan ayahnya baik, atuk dia baik. Lalu kemudian kata Nabi, Usaid ada di dalam rumah saya dan dia sudah masuk Islam. Bagaimana pendapat kamu? Kata orang Yahudi, Usaid orang paling jahat, atuknya pun jahat, ayahnya pun jahat. Begitulah cepatnya orang Yahudi berubah pikiran. Kenapa sebelumnya mereka katakan baik? Karena dia belum bersyahadat. Tapi manakala dia bersyahadat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan dialah orang jahat, ayahnya jahat, atuknya pun jahat. Apalah salah atuknya, bukan ribut lagi. Tapi begitulah rupanya orang Yahudi. Itulah mengapa